فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Adapun terkait dengan bacaan surat-surat yang kita sering singgung ya. Surat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam salat 5 waktu, kita sebutkan kalau salat zuhur, kemudian asar, kemudian isya, beliau baca dari Ausat al-Mufassal. Surat-surat pertengahan, artinya sedang. Ya, surat-surat yang dipisah dengan bismillah, yang panjangnya tidak terlalu panjang. Ya, kita sebutkan dari surat Takwir, itu Syamsu Kuwirat, sampai surat Wadduha. Ya, atau sebagian ulama mengatakan sampai surat Wal-Laili Idza Yaghsha. Kalau salatnya salat maghrib, maka dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau salatnya salat subuh, maka yang biasa dibaca Nabi Qaf atau surat Al-Hujurat, kemudian surat-surat di bawahnya sampai surat Abasa wa Tawalla. Maka kalau salat subuh misalnya Nabi sering baca misal surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, surat Tahrim, surat Taghabun, ya, surat At-Tur, surat-surat yang sepertinya yang berada di antara Qaf Al-Hujurat dengan surat Abasa wa Tawalla. Pertanyaannya bagi kita sebagai seorang akhwat yang tentunya salatnya yang paling baik itu di rumah. Ya, salat yang paling baik di rumah. Bahkan salat anti di rumah itu jauh lebih utama daripada salat anti di masjid. Bahkan antara satu ruangan dengan ruangan di dalam rumah, ruangan yang paling dalam seperti kamar itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya daripada salat yang anti lakukan di ruang tamu. Ya, subhanallah. Ya, jadi kalau milih tempat salat di rumah, silahkan pilih tempat yang paling dalam atau paling tersembunyi. Pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh lebih besar. Maka apakah tatkala seorang wanita salat di rumah juga mendapatkan keutamaan tatkala ia membaca surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW? Maka kita katakan ya, tatkala dia membacanya dengan niat mencontoh dan mengikuti arahan Nabi kita yang mulia SAW. Jadi syariat ini bukan hanya untuk kita laki-laki, ini juga untuk para ummahat, untuk para ibu juga. Ya, kecuali apabila aturan-aturan syariat itu memang khusus untuk kami atau khusus untuk para ummahat, para wanita. Tapi tatkala tidak ada aturan khusus mengatakan ini syariat untuk laki-laki, maka hukum asalnya adalah ini syariat untuk wanita. Ya, sama seperti gerakan salat misalnya, gimana tata cara anti berdiri, gimana tata cara anti duduk, gimana tata cara anti i'tidal, ruku dan sujud, itu sama sebagaimana laki-laki melakukannya. Tidak ada bedanya. Nah, jadi maka kita katakan semua syariat diturunkan oleh Allah untuk laki-laki dan untuk perempuan kecuali kalau ada pengkhususan. Kalau ada pengkhususan, maka kita katakan dalam jawaban pertanyaan yang nanti ajukan, sebagaimana kami laki-laki disunnahkan, dianjurkan membaca Tiwalul Mufassal di salat subuh, membaca Awsatul Mufassal di salat zuhur, asar dan salat isya, membaca Qisarul Mufassal di salat maghrib, maka perintah itu atau anjuran itu juga sangat dianjurkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh kaum wanita, sekalipun mungkin ia salat sendirian di rumahnya. Wallahu ta'ala alam.